Coba, jangan jeda. Enggak. Berlebihan nggak perkataan saya itu? Enggak. Nggak berlebihan. Cuman kalian menanggapinya dengan emosi. Iya. Bener bang. Gini bang, dalam Islam saya ya, itu emang ada terbagi beberapa yang istilahnya di situ ada yang lebih fanatik. Mazhabnya bunyi ayat Al-Quran apa? Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu, kalau Anda bantah berarti Anda sama saja durhaka kepada Allah, betul? ya. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad, maka dia durhaka kepada Allah, betul? Ya. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, maka dia taat kepada Allah, betul? Oke, sekarang Muhammad bilang, tidak boleh ada gambar-gambar atau patung yang sesuatu yang bernyawa, makhluk hidup. Segala makhluk hidup nggak boleh. Mau kucing, mau ayam, mau orang nggak boleh. Betul nggak? Ya. Makanya gambar Muhammad nggak boleh digambar. Makhluk hidup, segala makhluk nggak boleh digambar. Nah, sekarang Anda mau pilih. Anda mau buang gambar-gambar dari rumah Anda atau hadisnya yang Anda buang? Kalau saran saya, hadisnya yang dibuang. Gimana? Berat, saudara. Makanya saya bilang, Bang, Anda masih Islam itu memang karena Anda tidak mengerti agama Islam. Cobalah Anda pikirkan perkataan saya itu dalam-dalam. Seperti itu. Iya. Kalau di dalam Kristen, yang tidak dibolehkan itu adalah untuk menyembahnya. Itu yang nggak boleh. Misalnya ada patung, terus Anda sembah-sembah, itu dalam Kristen nggak boleh. Tapi kalau Anda punya patung, Anda pahat menjadi seni lukis, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ada patung, tapi kamu jangan sujud menyembah patung itu. Begitu. Dalam Kristen. Ya kan? Berarti besok foto wisuda, foto nikah itu disingkirkan. Karena itu ada gambar manusia. Tapi kan yang bernyawa, kalau itu kan nggak bernyawa kan foto. Gambar atau patung sesuatu yang bernyawa. Gimana siapa nggak nangkep nih? Gambar ataupun patung dari sesuatu yang bernyawa. Contoh misalnya ayam bernyawa nggak? Bernyawa. Nah, kalau Anda bikin patung ayam, gambar ayam, nah itu nggak boleh dalam Islam. Gitu, Bang. Oke. Gimana? Udah. Gimana? Enggak lah, nggak bakal dibuang orang itu remain. Berarti hadis yang dibuang ya? Enggak juga. Malah ketawa. Mana tuh saya? Lalu bagaimana itu dapat bersama-sama? Ya. Bingung. Yang penting nggak disembah itu aja. Ah, itu Kristen. Nah, jadilah Anda Kristen. Yang seperti itu Kristen, Bang. Kalau dalam Kristen, ajarannya seperti Anda. Makanya, akal pikiran Anda itu udah cocok sebenarnya sama Kristen. Cuman Anda terperangkap di dalam lingkaran itu tadi. Tapi gini, kalau saya perhatikan ya, orang Muslim itu takut berpikir. Kalau ragu dengan Muhammad, nanti dibilang kafir, masuk neraka. Kalau ragu kepada Al-Quran, nanti disiksa kubur. Tapi percayalah, Bang, kalau Anda sudah berani ragu, itu bukan sebagai tanda, itu sebenarnya satu langkah awal
untuk masuk ke dalam pemahaman yang lebih dalam. Gitu. Ketika Anda mulai meragukan Al-Quran, ketika Anda pelajari, hanya ada dua kemungkinannya. Satu, Anda akan mengimaninya kembali. Kedua, Anda akan sungguh-sungguh membuangnya. Gitu. Ya buktinya sekarang Anda sudah ini kan, sudah lebih memilih foto-foto dan gambar-gambar kan, dan patung-patung kan. Iya. Iya, artinya secara logika konsekuensinya hadis tersebut, ajaran Muhammad tersebut harus Anda singkirkan dari rumah Anda, betul nggak? Iya, itu konsekuensi logisnya. Gitu, Bang. Oke. Jadi tidak berlebihan ya kata-kata saya ya, dapat dipahami ya. Ya kalau menurut teks emang iya sih. Iya. Jujur lah, Anda termasuk jujur. Itu langkah-langkah awal. Terus yang kemudian lah Bang, apa-apa saja yang Anda lakukan dalam selama Anda Islam. Misalnya sholat. Pagi-pagi Anda ambil air, sedot-sedot air. Bukan disedot. Ya maksudnya ditaat. Airnya kan dimasukin hidung kan, gitu kan. Betul nggak? Dihirup kan? Betul nggak? Ya dilap hidung. Iya, karena setan tidur di situ, betul nggak? Terus? Udah besar kan Anda? Masa Anda percaya setan tidur di hidung? Terus Anda begini-begini, terus begini-begini, terus begini-begini. Kakinya harus ditekuk begini di belakangnya, kalau enggak nanti enggak sah sholatnya. Betul enggak? Duduk tahiyat itu, duduk tahiyat ya kan? Yeah. Harus begini kakinya. Betul enggak? Iya. Iya. Ketika sujud begini, coba saya tanya dulu Anda, coba Bang. Kalau begini artinya apa? Kenapa harus begini coba? Itu kan dari gerakan dari sholat gitu mas. Iya, kenapa harus begini? Ini boleh, enggak juga boleh. Allah pas. Iya, ada yang bilang begini. Setiap mazhab kan beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Coba apa? Kenapa begitu? Kalau saya pribadi emang ngikutin aja sih gerakan. Iya, nggak tahu, ikut-ikutan. Percayalah Bang, Anda ikut-ikutan. Gini loh, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami, Anda dalami kenapa Anda Islam, terus begini-begini, nanti Anda akan sadar kok nanti. Seperti yang tadi, Bang David tadi yang datang. Dia sudah sadar. Iya, memang kayaknya kita lagi dikerjain ini kita ini. Gitu. Coba manfaatnya kalau begini apa? Apa manfaatnya Anda begini terhadap sesamamu manusia? Belum tahu saya, tapi gak ada gunanya Bang. Gak ada gunanya. Itu loh. Makanya Kristen itu tidak bicara hal-hal yang kayak begitu Bang. Kristen itu berbicara bagaimana kita itu hidup mengabdi kepada Tuhan, bukan dengan gerakan-gerakan begitu, tapi kita dengan melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya, kasihilah sesamamu manusia, ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Gitu. Termasuk yang saya lakukan ini, Bang. Mungkin banyak orang mengira yang saya lakukan ini membuat hatinya terluka, tapi yang saya katakan benar. Begitu. Terus kaki Anda bagaimana tuh duduknya itu? Kan tahu kan duduk nih, bentar nih, duduk sholat nih, bentar. Saya tunjuk gambarnya. Banyak teman-teman nanti nggak paham ya nih. Saya kasih tunjuk. Nih ya, posisi duduk. Nih. Saya kasih tunjuk nih. Kenapa kalau duduknya begini, kalau begini harus begini? Saya balik ya Bang ya. Nih, nanti Abang lihat nih. Coba nih. Coba saya tanya Anda.
Ini kalau begini biar ngapa? Kalau begini biar ngapa? Coba saya tanya. Kenapa harus begini duduknya? Saya gedein dulu gambarnya nih. Ada apa dengan duduk begini? Coba saya tanya coba. Biar ngapa gitu loh coba. Apa? Gitu. Coba Anda pikirin coba ini. Kenapa harus begini? Coba Anda renungkan apa maknanya kayak begini. Sih. Cobalah pakai nalar coba Bang Az Sentral. Kalau misalnya kakinya ini, taruhlah kakinya ini dibeginiin begitu atau digerakin ke sini, batal sholatnya. Tidak sah, tidak sah. Makanya Bang, Tuhan di dalam Bible melihat hati. Tetapi Tuhan di dalam Al-Quran ngelihat kaki. Tapi kalau saya bilang begitu, Anda ini ngomong begitu menyakiti hati orang Muslim. Enggak, saya ingin menyadarkan begitu loh. Bahwa yang diinginkan Tuhan itu bukan gerakan-gerakan badan. Yang diinginkan Tuhan itu supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Perintahnya itu bukan gerak-gerakin kaki, gerak-gerakin tumit. Coba Bang, kenapa tangannya harus begini? Sedekap begini. Betul nggak? Iya. Ada yang di atas begini, ada yang di sini, ada yang di perut begini. Coba apa? Fungsinya apa coba? Nggak tahu juga. Sawah. Pasti orang Islam Bang, mau Anda kumpulin dari zaman dulu sampai zaman sekarang, nggak akan tahu kecuali ngarang. Iya, ngarang. Kalau kita tanya misalnya ya sama ulama-ulama, oh begini artinya supaya bebannya dibuang ke belakang, katanya. Beban terbuang. Ngarang Bang, ngarang. Gitu loh. Semua penjelasannya ngarang. Bahkan ketika Anda mengucapkan Al-Fatihah di dalam doa terakhir, setelah walad dolin, tahu kan? Kemudian diteruskan dengan kata-kata amin, betul nggak? Ya. Nah, itu kata amin itu juga kalian orang Muslim nggak ada yang tahu. Kecuali ngarang, makanya dikarang. Oh, arti amin artinya dapat terpercaya. Tapi kalau amin artinya kabulkanlah doa kami. Ngarang. Ngarang juga itu, ngarang. Gitu Bang. Jadi banyak sekali hal-hal fundamental di dalam agama Islam itu yang orang Islam sendiri nggak tahu itu apa. Padahal sholat itu adalah tiang agama, hal fundamental. Tapi orang Islam nggak tahu. Kenapa kok begitu? Cuman karena udah ikut-ikutan, udah didoktrin para ulamanya, ya mau gimana? Ikut-ikutan saja. Ya itu tahap lah, tahap Anda nanti kalau Anda sungguh-sungguh mendalami. Intinya gini aja Bang, kalau Anda mau beli Bible, nggak usah beli sekarang, sebenarnya udah ada di HP. Baca Bible, baca Quran, dua-duanya teliti dengan Muslim juga Bang. Ya, teliti dengan jeli. Baca Bible, baca Quran, teliti, dua-duanya bandingin. Nanti Anda simpulkan sendiri. Iya. Kalau pesan saya ya, seseorang yang membaca Bible dan Quran pasti akan menyimpulkan bahwa Quran adalah buku yang isinya banyak menjiplak Bible. Itu kesimpulan ketika seseorang telah membaca itu keduanya. Jadi jangan percaya kata orang, kata ulama, kata pendeta, kata ini, jangan. Baca dulu, teliti dalam-dalam.
Oke? Ya udah gitu aja bang. Oke. Oke, saya turunkan ya bang ya. Ya. Saya turunkan ya. Ya itulah teman-teman ya. Jadi banyak hal yang pada akhirnya terbukti benar gitu ya. Terbukti benar bahwa kalau Anda mendalami ajaran Muhammad di hadis-hadis itu, ya pasti nanti ujung-ujungnya ya itu tadi, Anda panggil tukang loak tadi. Ya, silakan. Rusdi Firmansyah. Oke, Rusdi Firmansyah. Apa ini? FDIT. Ya, wah yang kemarin lagi. Belum kapok-kapok juga dia sudah. Ketemu dengan kamu belum kapok, Gis. Belum Sebelum bisa kapok-kapok. berjumpa dengan kamu secara langsung, aku udah akan kapok. Mau ngapain berjumpa secara langsung? Kangen aku sama kamu itu. Ingin jumpa berdua sama Orang kamu. kamu saja tidak tahu apa-apa kok. Kenapa Rusdi? Kamu kalau masih menyembah Muhammad, kamu akan jadi orang Siapa seperti yang ini nyembah Muhammad? terus, kesetanan terus. Siapa yang nyembah Betul Muhammad? tidak kamu panggil-panggil dia? Muhammadku, Apakah kamu Muhammadku, kalau kamu manggil istrimu dengarlah itu apakah itu menyembah seruanku. namanya? Betul nggak? Apakah jika kamu memanggil istrimu itu menyembah namanya? Kalau masih hidup ya. Ini kan orang sudah mati kamu panggil-panggil. Apa kamu sedang bernyanyi itu Apa memanggil kamu nama sedang orang yang bernyanyi? tidak ada itu apakah itu Coba ngomong bahasa Indonesia yang lurus dulu. Ngomong bahasa Indonesia nggak bisa lurus. Ya, apa yang bisa Indonesia? Dengar, kalau Anda panggil teman, panggil kawan, panggil istri, panggil bapak, ibu, kalau masih hidup, itu wajar, namanya masih hidup. Nah kalau Ya, orang namanya mati, mengenang itu, Des. Kan wajar saja. kalau orang mengenang mati namanya. dipanggil-panggil, manggil-manggil arwah orang Yang mati. namanya mengenang nama seseorang itu bukan berarti menyembah itu. Apa kamu yang bodoh atau gimana kamu, Des? Itu bukan mengenang, Rusdi, tetapi Lalu apa? memanggil. Menyembah. Lalu menyembah. Oke, sekarang gini. Kita pakai jam Sekarang standar gini ganda gimana? ya. Sekarang Gini. tunjukkan sekarang aku yang mau tanya sama kamu. Tenang. Tuhanmu itu maha hidup apa tidak itu? Tenang. Tenang. Gini. Tenang. Ya. Ketika ada seseorang pergi ke, misalnya taruhlah ke Gunung Kawi. Oke? Dia di situ memanggil-manggil arwah. Menurut Anda itu musyrik nggak? Kembali pada niatnya masing-masing, Dis. Niat. Hadis Nabi Muhammad itu menjelaskan innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung dari hatinya masing-masing itu. Oke, Tujuan hatinya itu jadi apa? kalau memanggil Jika arwah, hati itu oke. mau menyembah, maka Kalau itu memanggil- musyrik namanya. Gitu. Kalau memanggil arwah orang mati, itu namanya musyrik nggak? Tergantung niatnya. Innamal Tergantung. a'malu binniyati itu dalilnya itu. Segala Ya. perbuatan itu tergantung niatnya masing-masing. Ya udah. Sedangkan tempatnya itu ada di dalam Oke. hati itu. Oke, ketika kamu memanggil-manggil Muhammad mendengar. Kalau aku yang manggil itu ya wajar saja tuh. Tentang masalah Iya. mendengar itu urusan. Di dalam imannya urusan orang beliau Islam, itu. sebentar. Di Yang dalam namanya iman, mendengar itu telinga itu, Dis. ya. Yang namanya mendengar Di itu dalam telinga. imannya orang Islam, ketika seseorang memanggil-manggil Muhammad, apakah Muhammad mendengar? Yang namanya mendengar itu telinga itu. Iya kan, berarti kalian kurang kerjaan. Yang mendengar itu bukan Nabi Muhammad tapi Allah itu yang mendengar, Dis. Oke. Yang mendengar itu adalah Allah. Baik, saya putarkan ya lagunya ya. Saya putarkan lagunya. Tidak mau. Nah, takut kan? Dalil, aku tidak mau dengar video. Kenapa Siapa kamu itu? takut? Memang siapa itu? Jangan Panutanku itu takut, adalah saya akan Al-Quran. tunjukkan. Nih, Panutanku itu adalah Al-Quran tuh. oke. Jadi betul nggak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Berseru-seru kepada siapa yang berseru-seru kepada Muhammad? Setempat berseru itu hanya Baik, hanya saya Allah. putarkan ya, saya putarkan. Kalau memanggil itu bukan berseru itu namanya tuh. Baik, sebentar. Saya putarkan ya. Coba dengarkan ya. Coba dengarkan. Aku tidak mau dengar putaran, tidak mau dengar video aku. Nggak mau.
memanggil Yesus, kau bilang katanya menuhankan Mau tanya Yesus. tentang Tuhanmu. Sekarang Tuhanmu giliran itu kalau kamu berseru-seru kepada Muhammad, kamu Tuhanmu nggak berani mahal dibahas juga. itu, ketakutan. Coba dengerin nih. Yesusmu itu sekarang enggak? Nih, coba ya, saya putar nih. Nah, ketika kalian bilang Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammad maha mendengar nggak? Siapa itu? Pura-pura bengak, kan? Pura-pura bengak dia. Ketika terbukti orang Islam berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan, kalian pura-pura Kamu bengak. tanyakan pada dia, jangan tanyakan pada aku, Dis. Oke, ini muslim atau Tanyakan tidak? pada dia. Oke, ini muslim kan? Saya tidak tahu itu, Bu. Nah, memang cara mereka ngeles nih begini. Kalau bicara sama orang itu, Dis, kamu itu belajar adab, Dis. Kalau Oke, bicara baik. sama Saya orang, tunjukkan bicara ayatnya sama dalam Quran. Saya itu tunjukkan ayat namanya dalam Quran kurang gimana? ajar. Saya tunjukkan ayat dalam Quran gimana? Bahwa Silakan kamu tunjukkan. baik. Silakan tunjukkan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-34 ya. Baca. Al-Ahzab saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan sesungguhnya orang Islam, Allah dan para malaikat penyembah Muhammad. Al-Ahzab 56. dalilnya? Gimana? Mana ada dalil seperti itu? Baik, nanti saya tunjukkan. Al-Ahzab 56. Di situ salahnya kamu, Dis. Makanya kamu tuh sudah diincar itu oleh Allah, manusia. Tuhannya, Karena kamu sebentar, tuh Tuhannya memakai Allah Al-Quran, itu kamu Muhammad. sendiri sendiri. Itulah penyebabnya. Kenapa Tuhannya aku kangen Allah sama itu kamu? Muhammad. Itu penyebabnya kenapa aku kangen sama kamu. Nah itulah penyebabnya. Nah, kan nggak percaya nih. Nah itu perintah bahwa Nabi Muhammad itu kalau dituhankan. Baik, tidak saya ada. tunjukkan. Woi, thank you, makasih Bang Aman. Nih, saya tunjukkan ya. Al-Ahzab ayat ke 56. Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada Muhammad. Muhammad ini Tuhannya Allah, gimana? Kok terjeda? Jangan kabur, nanti kamu kabur lagi di tangan saya. Di tangan saya. Ya, kita lihat apakah dia kabur. Rusdi. Jangan lari. Baik. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Baik, sekarang saya tanya. Allah dan para malaikat dan umat muslim semuanya bersolawat nggak kepada Muhammad? Kamu tahu nggak arti salawat itu apa? Ya udah, apa artinya? Kamu dulu yang kan Solawat ya sholat gimana? Solawat rahmat gimana? Solawat itu bentuk jamak dari sholat. Jamak apa kamu di? Ya udah. Mana ilmu nahwumu? Kamu bilang-bilang Ya jamak udah. kamu. Kenapa sholawat tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Coba kalau kamu itu mengerti itu jamak apa itu namanya tuh? Coba. Sholawat itu jamak apa tuh? Coba. Sholawat ini bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Kamu ini Indonesianya? sembarangan, kamu ini mengartikan Al-Quran seenaknya. Kok saya? Sama kamu. Coba saya balikin kamera saya. Itulah penyebabnya. Mana kameranya mana ini? Sebentar. Mana kamera saya? Kok hilang?
Dulu. Mana kamera saya ini teman-teman? Kok jadi hilang kamera saya? Mana kamera saya teman-teman? Oh ini udah depan. Ternyata naik ke atas. Sebentar. Nah oke. Apa arti sholawat kalau begitu? Sholawat itu adalah rahmat. Kalau sholawatnya Allah terhadap Nabi Muhammad, itu berarti Allah memberi rahmat terhadap nabinya. Kalau memberi rahmat itu artinya rahmat. Rahmat. Sholawat ke rahmat. Ngarang. Kamu ini tidak ngerti, tidak paham bahasa Arab. Coba rahmat itu bahasa apa? Kamu ini Rahmat itu bahasa apa? Kamu yang ngaku 13 tahun mempelajari Al-Quran itu gimana kamu tuh? Ya udah, kata dasarnya sholawat Tidak bisa apa? membedakan arti rahmat dan rahman kamu. Kata dasarnya sholawat apa? Sholawat yang dimaksud di situ adalah rahmat. Bukan yang dimaksud, kata dasar. Tahu nggak kata dasar? Sholawat dari hambanya itu yang ditujukan Kata dasar. kepada Allah. Rusdi. Agar rahmatnya Allah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Berarti Allah memohon kepada siapa? Jadi Allah kamu memohon jangan kepada siapa? belajar ayat Al-Quran kamu. Sekarang Allah aku mau memohon tanya, kepada siapa? Yesus Tuhanmu itu Lari kemana-mana. Allah memohon rahmat kepada siapa? bukan memohon, itu memberi. Allah itu memberi Kamu mengedit rahmat Al-Quran. kepada hambanya. Kamu mengedit Kalau umat Al-Quran. manusia itu memohon rahmat kepada Allah untuk dikaruniakan kepada nabinya. Salah. Karena Sholawat. kamu yang nggak tahu. Kamu kalian ini suka mengedit Al-Quran. Ternyata itu teman ilmu kamu tuh. Kamu mengedit Al-Quran, Rusdi. Di situ tidak ada. Allah memohon rahmat, tidak ada. Itu sholawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha Oke. sesungguhnya Allah wa Solu. malaikatahu Solu itu apa? Solu itu apa? Yaitu memberi rahmat 'alan nabi itu Memberi terhadap Nabi rahmat. Muhammad. Udah. Sholawat dari Ya udah, Allah. gini aja. Saya turutin maunya mereka. Sekarang Baik. aku mau tanya tentang Saya Tuhanmu. turutin sebentar. Saya turutin mau kamu. Allah memberi Tuhanmu rahmat. hidup kekal apa enggak itu? Allah memberi rahmat. Tuhanmu hidup kekal apa enggak itu? Allah memberi rahmat, Sekarang aku betul. mau tanya tentang Tuhanmu. Kamu kan sudah tanya pada saya. Kalau Sekarang aku mau berarti tanya malaikat tentang juga memberi rahmat. Tuhanmu hidup kekal apa enggak itu? Allah memberi rahmat, malaikat memberi rahmat. Tuhanmu hidup kekal apa enggak? Takut kan ditanya kan? Siapa takut ditanya? Iya, tadi kamu kan sudah mengedit Al-Quran. Yang memberi rahmat Tenang, itu tenang. adalah Allah. Tenang, Malaikat itu tenang. adalah tangan kanan Minum dulu, Allah. minum dulu. Tangan dari Allah Minum dulu, minum, malaikat. minum. Nah, gitu kan nih. Nih, coba. Tadi kamu bilang sholawat itu artinya memberi rahmat. Sekarang aku giliran aku sekarang mau Eh, tanya tentang belum Tuhanmu. selesai. Tuhanmu itu maha hidup enggak? Nah, Tuhanmu nah, kekal nah. enggak? Tenang. Tadi Allah kamu katakan memberi rahmat, betul? Iya, Oke. Terus malaikat memberi rahmat. iya. Terus umat muslim juga memberi rahmat. Bukan memberi, memohon. Itu dirubah-rubah kan? Bacaannya begini, bis. Coba nih, sebentar. Saya balikin dulu kamera saya. Allahumma Nih, sholli. sebentar. Saya balikin dulu kamera saya nih. Allahumma itu biar pengganti dari hurufnya. Baik, baik. Saya balikin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Bersolawat tadi Ya. artinya memberikan rahmat. Memberi rahmat itu. Oke, memberi rahmat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, memberi rahmatlah juga kamu untuk Nabi, betul? Bersolawatnya itu artinya memohon solawat kepada Allah. Buktinya bacaannya itu begini. Bacaan solawat hamba, solawat dari... Nggak ada di sini bacaan solawatnya. Kamu baca itu teks aslinya itu. Oke, baik, baik. Saya bacakan teks aslinya. Untuk solawat itu seperti apa? Saya bacakan teks Solawat aslinya. seperti apa itu?